Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 3D yang sholih dan sholihah. Semangat pagi anak tangguh dan kreatif. Anak-anak, bagaimana kabar anak-anak hari ini? Mudah-mudahan anak-anak dalam keadaan sehat semuanya ya. Nah, anak-anak, marilah sebelum pembelajaran pada pagi hari ini kita mulai, kita awali dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Baiklah anak-anak, sekarang coba anak-anak buka buku paketnya halaman 24. Di sini ada kegiatan ayo mendengarkan. Nah, Bu Nisa akan membacakan anak-anak teks yang berjudul Teknologi Pengolahan Buah Kelapa. Anak-anak simak baik-baik ya. Selesai berenang, Reza, Bimo, dan Adi merasa haus. Mereka membeli air kelapa muda. Air kelapa muda terasa segar diminum saat dahaga. Reza ingat tentang kakeknya yang memiliki perkebunan kelapa. Tanaman kelapa berbuah sepanjang tahun. Kakeknya selalu mendapat hasil panen berlimpah. Sebagian buah kelapa dijual ke pasar, sebagian lagi dijual ke sentra pengolahan buah kelapa. Di sentra pengolahan, buah kelapa diolah menjadi berbagai macam produk. Pengolahan dilakukan secara berkelompok. Setiap kelompok menghasilkan produk olahan yang berbeda-beda. Ada sari kelapa, kecap, gula kelapa atau gula merah, koktail kelapa, selai kelapa, dan lain-lain. Pengolahan kelapa dilakukan dengan menerapkan teknologi pangan. Dengan teknologi pangan, hasil olahan buah kelapa memiliki nilai yang lebih tinggi. Teknologi pengolahan yang digunakan diantaranya adalah sebagai berikut. Pada pembuatan kecap dan sari kelapa dibutuhkan mikrobakteri. Pada pembuatan koktail dilakukan pasteurisasi agar tahan lama. Pada pembuatan selai kelapa digunakan asam sitrat untuk mengatur keasaman. Pada pembuatan gula kelapa digunakan pengawet yang aman bagi kesehatan. Tidak hanya itu, dengan kemajuan teknologi pangan, air kelapa yang mudah basi kini dijual dalam bentuk minuman dalam kemasan. Santan kelapa yang juga mudah basi pun kini dapat dipasarkan dalam bentuk bubuk. Itulah kemajuan di bidang teknologi pangan yang sangat berguna bagi kehidupan manusia. Nah, itu tadi adalah teknologi pengolahan buah kelapa ya, anak-anak. Untuk hari ini kita akan belajar tentang menentukan kalimat utama. Dulu di semester 1 anak-anak sudah mempelajari tentang gagasan pokok dan pikiran utama dalam setiap paragraf. Kemarin di tema 5 dan 6 anak-anak juga sudah mempelajari itu ya. Anak-anak sudah mempelajari gagasan pokok dan pikiran utama dalam setiap paragraf. Pada pertemuan hari ini, anak-anak akan belajar menentukan kalimat utama dalam setiap paragraf. Nah, kalimat utama ini biasanya ada di awal kalimat. Namun ada juga yang di tengah kalimat, ada juga yang di akhir kalimat. Nah, kalau di awal kalimat itu biasanya nanti kalimat berikutnya adalah kalimat penjelas. Kalau di akhir kalimat biasanya ditandai dengan jadi, oleh sebab itu, oleh karena itu.
Nah, begitu ya anak-anak. Coba sekarang Bu Nisa contohkan di sini. Pada paragraf 1 kalimat utamanya yang mana ya? Coba. Selesai berenang, Reza, Bimo, dan Adi merasa haus. Mereka membeli air kelapa muda. Air kelapa muda terasa segar diminum saat dahaga. Nah, ini kalimat utamanya kebetulan ada di awal kalimat ya anak-anak. Coba anak-anak perhatikan. Karena di situ di kalimat kedua itu kan mereka. Nah, ada kata mereka. Mereka itu berarti menggantikan Reza, Bimo, dan Adi. Jadi, yang menjadi pokok dalam paragraf 1, yang menjadi kalimat utamanya adalah selesai berenang, Reza, Bimo, dan Adi merasa haus. Karena kalau kalimat utamanya itu dihilangkan, maka tinggal mereka membeli air kelapa muda. Nah, itu kan berarti paragrafnya belum padu ya anak-anak, karena mereka tadi menggantikan Reza, Bimo, dan Adi. Kalimat kedua dan ketiga ini adalah sebagai penjelas dari kalimat utama ya. Apakah anak-anak sudah paham? Jadi nanti untuk menentukan kalimat utama, anak-anak baca dulu tiap paragrafnya. Baru nanti anak-anak menentukan yang menjadi pokok dalam paragraf itu kalimat yang mana. Ya, paham ya anak-anak? Coba sekarang tugasnya anak-anak menentukan kalimat utama pada paragraf 2, 3, 4, dan 5. Kita lanjutkan ya anak-anak. Sekarang buka buku paketnya halaman 26. Nah, di sini ada kegiatan ayo membaca. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Berbagi keuntungan. Di sentra pengolahan buah kelapa terdapat beberapa kelompok kerja. Setiap kelompok kerja mengolah buah kelapa untuk dijadikan berbagai macam produk, di antaranya sari kelapa, kecap, gula kelapa atau gula merah, koktail kelapa, dan selai kelapa. Setiap produk memiliki harga jual yang berbeda-beda. Harga produk olahan yang berbeda-beda akan mendatangkan keuntungan yang berbeda-beda pula. Semakin besar keuntungan, maka semakin besar penghasilan anggota kelompok tersebut. Namun, perbedaan ini tidak menyebabkan terjadinya perselisihan. Semua bekerja sesuai dengan bidang dan kemampuannya. Tidak ada yang menyombongkan diri atau merasa iri. Semua saling menghargai satu sama lain. Bahkan kelompok kerja yang mendapat keuntungan lebih akan menyisihkan sebagian keuntungan untuk kelompok lain. Dengan demikian, kelompok kerja lain dapat ikut menikmati keuntungan tersebut. Nah, jadi anak-anak, dimanapun kalian berada, itu pasti ada yang namanya perbedaan, baik di rumah, di sekolah, atau di tempat kerja. Itu ada yang namanya perbedaan. Jika di rumah misalkan ada perbedaan tentang makanan kesukaan, kalau di sekolah ada perbedaan tentang hobi ya, hobi, kemudian kesukaan mata pelajaran itu juga berbeda-beda. Bahkan di sini tadi di tempat kerja ya, di kelompok kerja juga ada yang namanya perbedaan. Walaupun berbeda-beda, itu kita harus tetap saling menghargai, menghormati perbedaan yang ada ya.
Dengan perbedaan itu tidak menyebabkan terjadinya perselisihan. Kita harus saling menghargai satu sama lain agar tetap memperkokoh persatuan dan kesatuan kita. Seperti itu ya anak-anak. Nah, sekarang coba anak-anak diskusikan dengan ayah atau bunda di rumah ya. Di sini ada kegiatan diskusi. Ayo diskusikan bersama karena di sini teman-teman. Nah, ini diganti dengan ayah atau bunda atau kakak juga boleh. Nomor 1, apa saja sikap menghargai keberagaman pada teks di atas? Nomor 2, apakah menghargai keberagaman penting bagi kita? Nomor 3, siapa yang harus selalu menjaga sikap menghargai keberagaman? Nomor 4, apa yang terjadi bila sesama kita sudah tidak ada lagi sikap menghargai keberagaman? Nah, ini nanti coba anak-anak diskusikan ya. Dengan ayah boleh, dengan bunda boleh, dengan kakak juga boleh. Setelah nanti anak-anak mengerjakan diskusi ini, lalu anak-anak kerjakan bagaimana sikapmu. Nah, nanti silakan diberi tanda centang yang sesuai dengan sikap yang anak-anak lakukan. Nah, itu tadi materi untuk hari ini ya anak-anak. Silakan tugas dari Bu Nisa dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Untuk hari ini cukup. Marilah kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Bu Nisa akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.